Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Bersama kita ada di penghujung bulan Juli ini. Tentu banyak sekali pengalaman hidup dalam keluarga pribadi, tapi juga persekutuan melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih. Ya, tentu tidak ada satupun keluarga yang tidak terlepas dari berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita dalam bentuk masing-masing yang kita terima. Oleh sebab itu, dalam pemberitaan firman sepanjang 1 bulan yang kita lalui ini, kita diajarkan untuk bagaimana memberi persembahan kepada Tuhan, dan kita juga diajar untuk bagaimana beribadah kepada Tuhan dengan benar. Tentu dalam sepanjang 1 bulan ini, baik melalui ibadah-ibadah minggu, ibadah KSP, tapi juga unsur-unsur kita semua telah mendengar bahagian firman Tuhan itu. Kita diajar untuk bagaimana memberi persembahan syukur kepada Tuhan dalam berbagai bentuk yang kita telah melakukannya. Tentu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa Tuhan meminta kita untuk mensyukuri akan semua kehidupan yang diberkati ini melalui berkat-berkat Tuhan yang Tuhan kasih untuk kita. Dengan kita memberi persembahan ini, supaya Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita, baik keluarga, secara jemaat dalam persekutuan kita, tapi juga masing-masing orang. Nah, oleh sebab itu, di malam ini saya coba mengulang kembali dari satu bagian yang sudah kita baca tadi, dari semua bentuk-bentuk persembahan dan bentuk-bentuk kita bagaimana beribadah kepada Tuhan ini, kita sudah belajar semua. Sehingga malam ini ada 2 hal yang perlu kita lihat. Jadi bagaimana kita memberi persembahan yang benar, tapi juga dalam bagaimana kita beribadah kepada Tuhan secara benar. Seperti tadi saya katakan, dalam penjelasan dalam hamba-hamba Tuhan, baik itu Bapak Ibu Majelis, pendeta yang sudah menyampaikan kepada kita. Oleh sebab itu malam ini ada 2 bagian yang perlu kita lihat. Ini tentu akan mewakili semua yang kita sudah lakukan sepanjang bulan yang kita lalui ini. Jadi bahwa karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan-persembahan yang lain yang tadi saya sudah sebutkan, yang kita telah memberikan dalam bentuk pengucapan syukur, berpuluhan dan lain-lain, ini telah kita lakukan. Tetapi apakah dalam seluruh kehidupan kita ini kita diminta untuk bagaimana mempersembahkan hidup kita? Dalam konteksnya begini, hidup kita ini, kita harus sadar dan mengakui bahwa kita ada di dalam kehidupan di dunia yang sudah penuh dengan salah dan dosa. Dan dosa ini membuat kita sebagai anak-anak Tuhan terkadang ada dalam kesetiaan untuk mengucap syukur dan memberi kepada Tuhan. Terkadang kita juga dihalangi untuk tetap setia melakukan semua ini kepada Tuhan. Oleh sebab itu, bahagian yang kita baca tadi, bagaimana kita mempersembahkan hidup kita. Ya, hidup kita berarti masing-masing kita pribadi, baik itu sebagai bapak, mama, anak-anak, tetapi masing-masing kita, bagaimana kita memberi hidup kita ini untuk
menjadi persembahan yang hidup. Tentu kita tidak bisa menyangkal atau pungkiri bahwa dalam keterbatasan kita, dalam keberdosaan kita, ya, kita pasti tidak sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus yang sungguh begitu luar biasa kepada kita, sehingga kita diangkat untuk menjadi setara dengan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, tentu kita akan bertanya, dalam hal kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan ini, tadi saya sudah bilang, perlu kita lihat ada hal-hal yang menjadi kebiasaan kita yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apakah sepanjang kehidupan kita ini kita ada mentaati seluruh perintah Tuhan ini secara baik dan benar? Ya, tentu kembali kepada masing-masing kita untuk bisa menjawab. Sebagai manusia yang penuh dengan, kita ada dalam dunia yang sudah penuh dengan kejahatan ini, kita tetap selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang pasti akan membuat kita ada dalam dosa. Sementara bagian firman Tuhan menuntut kita untuk mempersembahkan hidup kita ini, ya, harus dengan kudus, ya. Kita lihat di situ bahwa, ya, sehingga kamu dapat membedakan, yang ini ayat pertama, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu berarti kalau kita tidak hidup suci dan kudus, kita tidak bisa berkenan kepada Allah. Kita hanya bisa berkenan kepada Allah ketika kita mentaati seluruh perintah Tuhan, melakukannya dengan taat dan setia. Ini memang gampang-gampang susah. Kenapa saya bilang begitu? Karena Bapak dan Ibu kita semua ada di dalam dunia yang sudah penuh dengan salah dan dosa, sehingga dia tetap akan mengganggu kita, mengganggu kesetiaan kita untuk tetap taat dalam hal dalam hal mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jadi banyak sekali yang telah menyibukkan orang untuk kita lagi konsentrasi khusus penuh kepada hal mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi banyak kita, baik itu kalangan anak-anak muda, kalangan keluarga Kristen, ya, banyak sekali informasi melalui HP dan sebagainya ini membuat kita punya waktu untuk selalu ada dan mau mengucap syukur kepada Tuhan secara baik dan benar itu sudah tergores, sehingga dalam ketaatan kita kepada Tuhan itu bisa dilakukan secara terpaksa, kadang bisa terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita belajar bahwa bagaimana Tuhan Yesus dalam pengorbanannya memberikan seluruh kehidupannya, pengorbanannya untuk menebus kita semua dalam kedosaan kita, dan Dia mengangkat kita untuk ada di hadapannya dengan baik. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, anak-anak kita semua patut mensyukuri atas semuanya itu. Kalau kita memahami hal itu dengan baik, maka dalam hal kita memberikan seluruh kehidupan kita ini untuk mengucap syukur sebagai berkat yang Tuhan berikan dalam seluruh kehidupan kita ini, pasti kita akan melakukannya dengan baik. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa tahu kepada kita, dunia yang kita ada hidup ini adalah sementara. Kemudian dunia ini juga sudah penuh dengan segala macam hal-hal yang pasti akan menggoda kita. Musuh kita si iblis tidak pernah akan tinggal diam. Dia selalu akan terus dan terus berusaha untuk menghalau kita
untuk punya waktu yang baik datang kepada Tuhan. Pengalaman-pengalaman hidup pribadi, keluarga, pasti kita akan jumpai di sana. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Tetapi iblis juga ada berusaha keras untuk menghalau kita, bahkan menggagalkan kita untuk hidup tekun dan setia melaksanakan semua yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dengan demikian, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, apabila kalau kita selalu dalam kehidupan ini ada beribadah, baik di ibadah hari Minggu, ibadah-ibadah KSP dan unsur-unsur yang berlangsung di masing-masing negeri, itu adalah ibadah. Tetapi bagian tadi memberitahukan mengingatkan kepada kita, kalau yang tadi kita lakukan secara setia, taat dan setia dengan baik dan benar, maka itu adalah merupakan ibadah yang sejati. Tentu kita bertanya, kalau begitu ibadah-ibadah yang kita sudah ikuti atau jalankan sepanjang kehidupan secara khusus dalam 1 bulan ini, apakah ibadah itu tidak sejati? Tidak, Bapak Ibu. Yang Tuhan minta dari kita adalah bagaimana kita memperlakukan seluruh kehidupan kita ini untuk mentaati seluruh perintah Tuhan ini dengan baik, ya. Maka dengan demikian akan kelihatan, akan nampak bahwa Tuhan bilang bahwa itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang diberkati, diterima oleh Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan melihat kita punya ibadah itu bisa sejati? Kembali kepada tadi, dalam pergumulan hidup kita sepanjang kehidupan kita ini, kita pasti akan dihadapkan dengan segala macam persoalan tantangan hidup ini, baik itu pribadi, keluarga, tapi juga dalam persekutuan jemaat. Hal-hal yang tadi saya katakan ini adalah hal-hal yang dalam tanda kutip akan menghambat seluruh kehidupan kita dalam hal kita setia melakukan seluruh perintah Tuhan. Oleh sebab itu, bagian ini secara sederhana, secara singkat mau mengingatkan kepada kita, apabila kita sadar bahwa sepanjang 1 bulan ini Tuhan sudah jaga kita dan banyak sekali berkat yang sudah kita terima. Tuhan punya maksud kita memberi pengucapan syukur ini supaya Tuhan tetap ada di tengah-tengah kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, bahkan persekutuan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, barangkali hal yang saya sampaikan seperti itu dalam perenungan ini, saya percaya Roh Kudus Tuhan yang hadir pada saat malam ini akan melihat dan menolong kita, setiap pribadi lepas pribadi, baik Bapak Ibu, anak-anak muda, anak kecil yang hadir. Kalau kita datang dengan satu kerinduan yang besar untuk mensyukuri seluruh perbuatan besar yang Allah nyatakan dalam hidup kita sepanjang 1 bulan ini, maka Tuhan pasti akan memberkati semuanya kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong dan memberkati kehidupan Bapak Ibu jemaat sekalian, dan Roh Kudus akan menolong kita dalam memampukan kita untuk tetap setia dan mentaati akan seluruh perintahnya, dan lebih daripada itu dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.